Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Yaska dengan NIM 19651-008 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Persediaan. Mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif jangka panjang. Mutu, rekayasa, produk, harga, lembur, kapasitas berlebihan, kemampuan merespon pelanggan akibat kinerja yang kurang baik, waktu tenggang, dan profitabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Jadi, secara umum, perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada pesaing cenderung berada di posisi kompetitif yang lemah. Kemudian masuk ke biaya persediaan. Permintaan akan produk atau bahan diketahui dengan pasti untuk periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, di mana terdapat 2 biaya utama yang terkait dengan persediaan. Jika persediaan berupa bahan baku barang yang dibeli dari sumber luar, maka biaya terkait dengan persediaan tersebut disebut sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dan jika bahan atau barang diproduksi secara internal, maka biayanya disebut dengan biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Kemudian di sini terdapat beberapa biaya persediaan. Yang pertama itu ada biaya pemesanan, yang kedua ada biaya persiapan, yang ketiga ada biaya penyimpanan, dan yang keempat ada biaya kehabisan persediaan. Kemudian masuk ke EOQ dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan dikenal sebagai just in case. Dalam beberapa keadaan, sistem persediaan just in case sangat tepat secara keseluruhan. Contohnya, rumah sakit memerlukan persediaan peralatan medis, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk dapat menangani situasi darurat. Penggunaan pesanan ekonomis bersama dengan persediaan pengaman adalah sangat masuk akal dalam lingkungan seperti itu. Kemudian, kemajuan dalam transportasi dan komunikasi telah banyak berperan dalam sistem penciptaan kompetensi global. Kemajuan teknologi telah menyebabkan siklus hidup menjadi lebih singkat dan keragaman produk semakin meningkat. Tekanan kompetitif ini telah menyebabkan banyak perusahaan meninggalkan model EOQ untuk beralih ke pendekatan JIT, di mana JIT sendiri mempunyai 2 tujuan strategi, yaitu yang pertama, meningkatkan laba, dan yang kedua, memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. JIT sendiri adalah pendekatan manufaktur yang menyatakan bahwa barang harus ditarik melewati sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong melalui sistem pada schedule tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Salah satu pengaruh JIT adalah mengurangi persediaan hingga ke tingkat yang lebih rendah. Kebanyakan penghentian produksi terjadi karena salah satu dari 3 alasan, yaitu yang pertama, kegagalan mesin, yang kedua, kerusakan bahan atau subperakitan, dan yang ketiga, ketidaktersediaan bahan baku. Sehingga dengan adanya JIT dapat memecahkan ketiga masalah tersebut dengan menekankan pada pemeliharaan pencegahan total dan pengendalian mutu total, serta dengan membina hubungan baik dengan pemasok. Selanjutnya yaitu sistem Kanban. Sistem Kanban adalah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban bertanggung jawab dalam menjamin bahwa produk yang dibutuhkan atau komponen produksi atau diakuisisi dalam kuantitas yang sesuai secara tepat waktu. Sistem Kanban menggunakan 3 kartu, yaitu yang pertama Kanban penarikan, yang kedua Kanban produksi, dan yang ketiga Kanban pemasok.
Nah, selanjutnya ini terdapat keterbatasan JIT. Kekurangannya paling menonjol dari JIT adalah ketiadaan persediaan untuk menyangga penghentian produksi. Penjualan saat ini secara konstan terancam oleh terhentinya produksi yang tidak terduga. Kenyataannya, bila terjadi masalah, pendekatan JIT mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produksi lebih lanjut. Terdapat beberapa teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja perusahaan. Yang pertama, mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan. Yang kedua, mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat. Yang ketiga, mensubordinasi apa saja yang lain dari keputusan yang dibuat pada langkah 2. Yang ketiga, mengangkat kendala-kendala yang meningkat. Dan yang keempat, yaitu mengulangi proses. Selanjutnya, terdapat kendala dari TOC. Teori kendala adalah menempatkan manajemen persediaan sebagai sesuatu hal yang penting dibandingkan dengan sudut pandang tradisional. TOC mengakui bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpanan. Dengan demikian, menurunkan beban operasi serta memperbaiki laba bersih. TOC sendiri memfokuskan pada 3 ukuran kinerja perusahaan, yaitu output, persediaan, dan beban operasi. Dengan demikian, output meminimalkan persediaan dan menurunkan beban operasi. 3 ukuran kinerja keuangan dan dipengaruhi laba bersih dan pengembalian atas investasi serta arus kas akan meningkat. Menaikkan output dan menurunkan beban operasi selalu ditekankan sebagai unsur penting dalam memperbaiki 3 unsur kinerja keuangan. Baik, demikian yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.